Dengan keramahan dan kepribadian yang toleran, kapibara merupakan hewan yang memiliki kebiasaan menghabiskan waktu di air. Kapibara merupakan sejenis hewan yang berasal dari daerah tropis dan lembab. Biasanya, mereka ditemukan di Amerika Selatan. Kapibara diakui sebagai salah satu hewan pengerat terbesar yang masih ada di bumi. Secara fisik, mereka memiliki tubuh yang menyerupai marmut. Oleh karena itu, kapibara dan marmut masih dalam keluarga yang sama. Kapibara memiliki panjang tubuh mencapai 1,3 meter dengan tinggi sekitar 50 cm dari kaki hingga bahu. Secara umum, kapibara hidup dalam kelompok beranggotakan sekitar 10 hingga 20 ekor. Saat musim kemarau, jumlah kapibara akan semakin banyak dan mereka akan berkumpul di sekitar sumber air. Dalam sekelompok kapibara, seekor kapibara jantan akan menjadi pemimpin dan menjaga kelompoknya. Hal ini mirip dengan perilaku hewan pengerat lainnya. Kapibara memiliki 2 gigi seri yang akan terus tumbuh sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, mereka perlu menggerogoti dan mengunyah untuk menjaga agar gigi-gigi tersebut tidak tumbuh terlalu panjang. Kapibara merupakan hewan semi-akuatik yang dapat bertahan hidup di berbagai habitat, termasuk hutan hujan, dataran bersemak, hutan mangrove, dan padang rumput terbuka. Meskipun cenderung pendiam di darat, mereka sangat terampil dan lincah saat berenang di dalam air. Kaki mereka yang pendek dan berselaput memungkinkan mereka untuk menjadi perenang yang mahir. Bahkan, mereka bisa berada di bawah permukaan air selama beberapa menit untuk menghindari predator, atau bahkan tidur di dalam air saat situasi yang mengharuskan. Meskipun memiliki bulu yang panjang, bulu kapibara tidak cukup tebal untuk melindunginya dari efek sinar ultraviolet matahari. Akibatnya, mereka rentan terhadap sinar matahari, dan sebagai respons terhadap situasi ini, kapibara seringkali berendam di air atau lumpur untuk melindungi diri mereka. Kapibara merupakan hewan herbivora yang sering mencari dan memakan rumput pada sore hari. Dan terkadang, kapibara juga akan memakan kotorannya sendiri. Kotoran kapibara sendiri dianggap kaya akan protein yang berasal dari mikroba pencernaan makanan sebelumnya. Rumput yang dikonsumsi oleh kapibara akan sulit dicerna. Oleh karena itu, kapibara memakan kotorannya sendiri, karena dianggap sebagai cara kedua untuk mencerna makanan mereka. Kapibara memiliki 2 jenis penciuman, yaitu melalui hidung atau bisa disebut morelo dan melalui kelenjar anal. Dengan memiliki 2 penciuman tersebut, memungkinkan penciuman mereka bekerja dengan efisien. Kapibara jantan dapat mencium aroma yang melekat pada tanaman atau objek lainnya, yang memungkinkan mereka untuk mencari makanan dari jarak jauh dan kembali ke tempat tinggal mereka. Kapibara dapat berkembang biak sepanjang tahun, tetapi puncak perkawinan biasanya terjadi saat musim hujan yang bereda di antara bulan April dan Juli. Masa kehamilan betina kapibara akan berlangsung sekitar 130 hari. Pada setiap kelahiran, betina biasanya melahirkan 2 hingga 8 bayi. Bayi kapibara yang baru lahir akan memiliki berat sekitar 1 hingga 1,5 kg dan umumnya sudah memiliki bulu serta kemampuan untuk melihat. Kemudian, saat menjadi kapibara muda, mereka akan mulai mengikuti induknya untuk menjelajahi lingkungan sekitarnya, dan mereka akan mulai membiasakan diri untuk memakan tumbuhan. Tetapi, mereka akan tetap sambil menyusu dari induknya. Mereka
akan disapih ketika mencapai usia 16 minggu. Induk kapibara tidak hanya bertanggung jawab atas pemeliharaan dan pengasuhan anaknya sendiri, tetapi setiap betina dalam kelompok juga turut serta dalam menjaga dan mengasuh kapibara muda. Di habitat alaminya, kapibara merupakan mangsa yang sangat diincar oleh beberapa predator seperti jaguar, puma, buaya, dan ular anaconda. Untuk menghindari predator-predator tersebut, kapibara menggunakan berbagai cara untuk menghindari para predator. Ketika merasa terancam, mereka akan menyelam ke dalam air untuk bersembunyi. Kadang-kadang, mereka juga bersembunyi di antara vegetasi yang mengapung di sekitar rawa. Selain diburu oleh predator, kapibara juga menjadi target perburuan manusia di beberapa daerah. Di beberapa tempat kapibara diburu untuk diambil daging dan kulitnya. Dan terkadang, mereka juga dibunuh karena menjadi hama tanaman bagi para petani. Di Amerika Selatan, kapibara seringkali diburu untuk diambil kulit dan dagingnya. Minyak yang dihasilkan dari lemak kapibara juga memiliki nilai tinggi sebagai obat yang populer di Amerika Selatan. Meskipun demikian, populasi kapibara tidak terancam punah karena kemampuannya untuk berkembang biak dengan cepat. Di sisi lain, kapibara memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dipelihara intensif di peternakan, dengan hasil produk seperti daging dan kulit yang berkualitas tinggi. Namun, karena masalah sosial dan kurangnya pengetahuan publik, kapibara masih kurang dikenal dan belum sepenuhnya didomestikasi, yang menjadi hambatan dalam pemeliharaan dan pemasaran produk-produk hewan ini.